Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik bukan? Perkenalkan, nama saya Alif Hidayatullah dari mahasiswa Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atau yang biasa disebut dengan UINSI Samarinda. Baik teman-temanku sekalian, maksud dan tujuan saya di sini, saya ingin memaparkan sedikit tentang konsep TQM beserta model. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu konsep TQM beserta model? Baiklah, jika masih ada yang belum tahu, maka saya akan menjelaskannya untuk teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai sejarah manajemen terpadu. Berawal dari perjalanan industri Jepang yang mengalami kehancuran total akibat Perang Dunia Kedua, untuk membangun kembali dan bangkit dari kehancuran industri tersebut, pada tahun 1950, Asosiasi Insinyur Jepang mengundang William Edward Deming yang dikenal sebagai Bapak Mutu untuk melatih para insinyur Jepang dalam bidang manajemen untuk mencapai mutu, yang kemudian dikenal dengan Total Quality Management. Deming mengajarkan bahwa barang atau jasa bermutu adalah yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Oleh karena itu, dalam mengadakan barang atau jasa yang bermutu, kebutuhan pelanggan harus diketahui terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan pengetahuan itulah, lalu kemudian dibuat rencana pengadaan barang atau jasa, dan rencana pembuatannya pun harus sesuai dengan rencana. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai prinsip Deming dalam bidang pendidikan. Yang pertama, anggota dewan sekolah dan administrator harus menetapkan tujuan mutu pendidikan yang akan dicapai. Kedua, menekankan pada upaya pencegahan kegagalan pada siswa, bukannya mendeteksi kegagalan setelah peristiwa terjadi. Yang ketiga, asal diterapkan secara ketat. Penggunaan metode kontrol statistik dapat membantu memperbaiki outcome siswa dan administratif. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai pengertian TQM atau Total Quality Management. Jadi, menurut bahasa, TQM terdiri dari 3 unsur, yaitu total, quality, dan manajemen. Kata total dalam konsep TQM diartikan sebagai pengintegrasian seluruh staf, penyalur, pelanggan, dan stakeholder lainnya. Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu dapat didefinisikan sebagai suatu sistem manajemen yang melibatkan semua unsur kepegawaian di lingkungan suatu perusahaan, baik sektor barang atau yang biasa disebut good product maupun sektor jasa atau yang biasa disebut dengan service, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas produksi baik di lingkungan industri maupun institusi lainnya. Baik, menuju pembahasan selanjutnya yaitu tujuan TQM. Jadi, tujuan TQM adalah meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus-menerus, dan terpadu, serta mengorientasikan sistem manajemen, perilaku staf, fokus organisasi, dan proses-proses pengadaan pelayanan sehingga lembaga penyedia pelayanan bisa berproduksi lebih baik, pelayanan yang lebih efektif, yang membutuhkan kebutuhan, keinginan, dan keperluan pelanggan. Nah, konsep TQM di bidang pendidikan menurut Muhammad Kristiawan dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pendidikan adalah konsep tim. Artinya, para anggota organisasi pendidikan dan satuan pendidikan bekerja sama dalam kelompok kecil untuk satu tujuan yang ditetapkan dengan fokus kualitas pelanggan pelajar yang berimplikasi pada kualitas lulusan sebagai produk dari pendidikan. Lanjut ke pembahasan yang akan saya jelaskan mengenai implementasi pendidikan dalam TQM, yaitu yang pertama, memiliki kepemimpinan dan komitmen kepala sekolah terhadap kualitas. Yang kedua, membentuk tim pengembang sekolah atau kurikulum dan mengikuti seminar, workshop, atau BIMTEK manajemen. Yang ketiga, memenuhi harapan pelanggan internal, contohnya guru dan staf, dan eksternal, contohnya siswa, orang tua, atau stakeholder. Selanjutnya saya jelaskan model TQM. Yang pertama yaitu etika. Suatu bentuk kedisiplinan akan menjalankan hal-hal yang dianggap baik oleh perusahaan dan menghindarkan diri dari tindakan yang dianggap buruk. Yang kedua, integritas.
Kejujuran, moralitas, nilai keadilan, dan ketulusan. Semuanya harus terwujud dalam hubungan antara komponen perusahaan terhadap konsumen. Yang ketiga, trust atau kepercayaan antara karyawan dan pihak terkait dengan perusahaan akan memudahkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan. Kemudian ada training atau pelatihan. Sangat penting bagi karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang selanjutnya ada teamwork atau kerjasama. Dengan tim, permasalahan akan lebih cepat diselesaikan dengan lebih banyak solusi yang dapat saling mengisi. Selanjutnya ada leadership atau kepemimpinan. Sebagai kunci utama dalam TQM, sosok kepemimpinan dalam TQM hendaknya yang memiliki visi ke depan dan mampu menginspirasi anggotanya. Kemudian ada recognition atau kredibilitas. Elemen terakhir dalam TQM seharusnya elemen ini mampu memberikan sugesti dan achievement bagi tim dan karyawan individu. Yang terakhir ada komunikasi. Suatu jembatan yang menentukan keberhasilan TQM atau Total Quality Management. Komunikasi yang tidak tepat dan tidak tertuju ke sasaran akan mengakibatkan rubuhnya model TQM atau Total Quality Management. Baiklah teman-temanku sekalian, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai konsep TQM atau Total Quality Management beserta model, yang dimana pembahasannya telah saya jelaskan juga, sejarah manajemen terpadu, prinsip Deming dalam bidang pendidikan, pengertian TQM, tujuan TQM, kemudian implementasi pendidikan dalam TQM, dan yang terakhir yaitu model TQM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.